Pemirsa, mobil yang ditumpangi personel band religi Debu alami kecelakaan di Tol Pasuruan, Probolinggo, Jawa Timur. Kecelakaan menewaskan 2 orang dan 4 lainnya terluka. Detik-detik kecelakaan antara mobil minibus dan truk box terekam CCTV. Mobil masuk dari gerbang tol Probolinggo Timur, Desa Celarak, Kecamatan Leces. Sekitar 2 km dari gerbang tol, tepatnya di kilometer 837, mobil menabrak bagian belakang truk. Dari olah TKP sementara, mobil yang tumpangi kelompok musik Debu ini melaju di atas 100 km per jamnya. Akibat tabrakan, bodi depan mobil rusak parah hingga atap bagian kiri hancur. Bahkan, kecelakaan menewaskan 2 orang atas nama Firdaus dan Al-Hadad Amal Sik, sementara 4 orang lainnya terluka. Karena kejadiannya pukul 00.15 kalau 00.12, diantaranya jam sekian. Diduga sopir mengantuk, diduga sopir mengantuk sehingga kecepatannya terlalu tinggi dan menghantam pengendara di depannya. Ada berapa penumpang dan meninggal berapa orang? Penumpangnya kurang lebih 6 sopir, yang 2 pasangan suami istri dari Malaysia dan Singapura, meninggal langsung di TKP. Diketahui, mobil baru saja kembali dari takziah ke makam Habib Soleh di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Diduga sopir berkendara dalam keadaan mengantuk. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Meski masih pekan kedua Ramadan, Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur mulai menyelenggarakan mudik lebih awal. Dan lebih dari 2.000 santri mudik bareng menggunakan puluhan bus yang disediakan oleh Pondok Pesantren. Ribuan santri Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah mulai meliburkan santrinya. Minggu siang, ribuan santri Tebu Ireng sudah diperbolehkan mudik ke kampung halamannya masing-masing. Uniknya, santri yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Bali, dan Lombok mudiknya bersamaan dan disediakan bus khusus oleh pihak pesantren. Hal ini bertujuan untuk memudahkan wali santri dari daerah yang jauh agar tidak kebingungan menjemput putra-putrinya yang akan pulang. Mudik bareng seperti ini tentu saja membuat para santri merasa senang. Karena emang seru kan bareng-bareng, terus juga transportasinya kalau dari rumah ke dari sini ke rumah itu lebih mudah aja. Jadi ini nanti terakhir sampai mana nanti? Terakhir Pekanbaru. Persyaratan apa aja Dek yang disiapkan untuk mudik ini? Vaksin, kalau yang vaksin 1 itu harus menyertakan PCR ya. Kiai Haji Lukman Hakim, Munzir Pesantren Tebu Ireng menjelaskan total ada 2.000 santri yang ikut program mudik bareng. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pesantren menyediakan 40 bus. Wali santri akan tertolong banyak ya. Kalau misalnya Jakarta, Jawa Barat, kalau pulang tidak rombongan dijemput itu habisnya banyak. Biaya itu sampai 3 juta habis dia kalau dia ngejemput ke sini. Ya, dan kalau rombongan habisnya lebih murah. Dengan mudik bareng seperti ini, selain untuk menghemat biaya, pesantren juga berharap akan timbul semangat kebersamaan di antara para santri-santrinya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, menuntut ilmu tak terbatas usia, terlebih untuk memperdalam ilmu agama selama bulan suci Ramadan. Nah, seperti di pesantren Suluk Banjarnegara, Jawa Tengah ini, santri yang belajar mulai usia 60 tahun hingga mendekati umur 100 tahun. Sedikitnya 80 orang lansia mulai usia 60 hingga 100 tahun ini terlihat semangat belajar dan memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Al-Fatah, Kelurahan Parakan Canggah, Banjarnegara, Jawa Tengah. Selama bulan Ramadan, Pondok Pesantren ini sudah rutin membuka kesempatan bagi para santri lansia untuk bisa memperdalam ilmu agama. Selama 30 hari, para santri lansia ini menginap di area masjid. Mereka akan diajari membaca Al-Quran, zikir, hingga menjaga pola makan yang sehat menurut agama Islam. Meski sudah berusia lanjut, para santri ini sangat semangat mengikuti arahan dan pelajaran tentang ilmu agama.
yang ibadah itu dapat istiqomah, jadi tidak seperti di rumah. Di rumah itu kan istilah sambil tinggal di ladang itu terkadang telat, kadang tidak. Kalau di sini kan rutin, itu tidak ada ketinggalan, tidak ada kedahuluan. Santri disediakan makanan untuk buka dan sahur, namun tak jarang para santri memasak bersama untuk menjalin kebersamaan. Sementara untuk tidur, mereka hanya tidur beralaskan tikar beramai-ramai. Para santri lansia ini datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Sebenarnya tidak terlalu berat kesulitannya karena dzikir metode yang kita lakukan itu kan kolbi, jadi lebih dominan ke pengolahan rasa. Kecintaan pada Sang Kuasa menjadi semangat para santri lansia ini untuk menimba ilmu dan memperdalam ilmu agama, mengharap menjadi penghuni surga. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi masyarakat Bandung Raya mungkin sudah tidak asing dengan masjid di Kota Baru Parahyangan yang dijuluki sebagai tempat ibadah terunik dunia. Setelah sempat tutup akibat pandemi COVID-19, masjid berbentuk kotak itu kini ramai lagi dengan pengunjung. Dari atas terlihat seperti kotak, tanpa kubah, namun dindingnya jelas bertuliskan kaligrafi kalimat tauhid. Inilah bangunan Masjid Al-Irsyad Satya di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Di sini, para jamaah atau warga yang hendak melaksanakan ibadah tentunya akan merasakan suasana yang berbeda. Lantaran masjid ini tidak seperti masjid pada umumnya. Terlihat arah kiblat dirancang mengerucut dengan latar alam terbuka. Bahkan mihrab khotibnya berdiri di tengah kolam ikan dengan batu besar berbentuk lingkaran bertuliskan lafaz Allah. Meski tanpa pendingin ruangan, di sini Anda akan tetap merasakan suasana sejuk yang alami. Di dalam masjid berkapasitas 2.000 orang ini dilengkapi dengan 99 buah lampu bertuliskan Asmaul Husna. Sambil ngabuburit, ngisi ibadah di bulan Ramadan. Di sini tempatnya unik, interiornya bagus, beda dengan yang lain. Kalau misalkan di masjid-masjid yang lain kan berbentuk ada kubahnya, kalau di sini interiornya berbeda, dia berbentuk lurus, banyak lampu-lampunya juga, bertuliskan Asmaul Husna, jadi nyaman. Sempat tutup akibat pandemi COVID-19, masjid ini kini kembali ramai pengunjung. Beragam kegiatan ibadah dilakukan di bulan suci, mulai dari sholat wajib 5 waktu, taraweh, itikaf, tadarus Al-Quran, buka bersama, hingga pengumpulan dan pembagian zakat fitrah. Pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat juga kita adakan biasanya itu di H-3 ya, 3 hari sebelum Lebaran. Dan di akhir bulan Ramadan, yang pastinya itu di tanggal 1 Syawal, kita mengadakan sholat Idul Fitri dan lumayan membludak jamaah di sini. Masjid rancangan Ridwan Kamil ini pada tahun 2010 dinobatkan sebagai tempat ibadah terunik dunia oleh National Frame Building Association. Nah, bagi Anda yang kebetulan sedang bermain di kawasan Bandung Barat, coba deh menyempatkan singgah sambil ngabuburit, menikmati keindahan dan uniknya Masjid Al-Irsyad Satya. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, pandemi akan dilalui dengan saling jaga dan peduli. Mari kita jaga diri dan mengingatkan selalu patuh protokol kesehatan, pakai masker dan juga jaga jarak. Dan mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan vaksinasi dan olahraga teratur. Bersama kita menanggulangi wabah COVID-19. Saya Anggi Pasaribu. Dan saya Wilson Purba beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.